warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sri Rahma Putri dengan NIM 21136037. Saya jurusan Geografi NK Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu tanah. Baiklah, ilmu tanah ialah tanah merupakan lapisan yang menyelimuti bumi antara litosfer dan atmosfer. Tanah menjadi tempat tumbuh-tumbuhan yang mendukung kehidupan hewan dan manusia. Sedangkan ilmu tanah merupakan pengkajian terhadap tanah sebagai sumber daya alam. Dalam ilmu ini dipelajari berbagai aspek tentang tanah seperti pembentukan, klasifikasi, pemetaan, berbagai karakteristik fisik, kimia, biologis, dan kesuburannya sekaligus mengenai pemanfaatan dan pengelolaannya. Ilmu tanah dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu pedologi dan edafologi. Pendekatan penyebaran tanah di permukaan bumi. Yang pertama, yaitu pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan ini ialah tempat tinggal semua makhluk hidup dengan unsur tanah, air, dan udara. Yang kedua, yaitu pendekatan wilayah atau kewilayahan, merupakan kombinasi antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Dalam mengkaji wilayah yang memiliki karakteristik wilayah yang khas dan dapat dibedakan satu sama lain. Pendekatan ini sangat penting untuk pendugaan wilayah dan juga untuk perencanaan wilayah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ke lingkungan, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengantar geografi tanah yang terdiri dari kajian pedologi dan edapologi. Bagian yang pertama, pedologi. Pedologi adalah ilmu mempelajari berbagai aspek geologi tanah. Di dalamnya ditinjau berbagai hal mengenai pembentukan tanah, morfologi tanah, dan klasifikasi tanah. Yang kedua, yaitu edapologi. Edapologi ini adalah ilmu kesuburan tanah yang merupakan salah satu dari dua cabang utama ilmu tanah yang mempelajari peran tanah sebagai pendukung kehidupan, terutama tumbuhan. Selain mempelajari kesuburan tanah dan daya dukung tanah dalam mendukung pertanian, edafologi juga mempelajari kualitas kandungan bahan-bahan berbahaya di tanah dan air tanah, serta mengkaji pemanfaatan zat-zat yang dapat memperbaiki kualitas tanah. Edafologi dalam pertanian dikenal pula di beberapa tempat di dunia sebagai agrologi. Selanjutnya kita akan membahas komposisi pembentukan tanah, yaitu terdiri dari mineral, bahan padat organik, air, dan udara. Yang pertama, mineral. Bahan ini terdiri dari bahan padat mineral, terdiri atas bibir batuan dan mineral primer, rapukan batuan dan mineral, serta mineral sekunder. Yang kedua, bahan padat organik, terdiri atas sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang mati, daun yang gugur, ataupun feses yang telah diuraikan oleh bakteri dan jamur. Dan yang ketiga, air dan udara. Air dan udara akan menempati daerah pori-pori tanah yang terletak di antara partikel tanah. Selain itu, rongga udara juga dapat kita jumpai di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan partikel di tanah, di antara partikel tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Aktivitas hewan juga dapat membentuk rongga udara. Kajian selanjutnya yaitu sifat-sifat pembentukan tanah. Sifat-sifat pembentukan tanah ini terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Sifat fisika tanah mencakup tekstur, struktur, porositas, dan warna tanah. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Sifat kimia tanah antara lain pH tanah dan kandungan unsur hara. Kandungan hara terdiri dari kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan bahan organik. Sifat biologi berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.